Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqdiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwati billah, a'azakumullahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarganya, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Ikhwati fiddin rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Kun Salafiyan Al-Jadah dengan sedikit catatan terkait dengan itu ya. Semampu kita ya. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembahasan mengenai nama-nama syar'i yang disematkan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebutkan di sana atau di kitab ini disebutkan sampai berapa nama? Sampai 6 nama ya. Tentunya bisa jadi atau tidak menutup kemungkinan ada nama-nama yang lain, tentunya itu berdasarkan nas syar'i ataupun secara isyarat. Secara isyarat menunjukkan akan hal itu. Jadi penamaan ini adalah penamaan yang disyariatkan atau syar'i, tidak menyimpang. Di nama yang terakhir yang kita baca, yaitu yang keenam adalah as-salafiyah atau as-salafiyun. As-salafiyah atau as-salafiyun. Ini merupakan nisbat kepada salaf ya. Salaf itu adalah jamak. Salaf itu jamak. Mufradnya itu salif. Salif itu satu tunggal mufrad, sedangkan salaf itu jamaah. Jadi salaf itu disebutkan oleh beliau al-jama'atul mutaqaddimun, yaitu sekelompok manusia yang telah mendahului atau orang-orang yang telah dahulu. Jadi kalau sebutkan salaf itu berarti secara bahasa adalah orang-orang yang terdahulu, seperti itu. Nah, ini jadi dinisbatkan kepada mereka. Jadi as-salafiyun atau as-salafiyah itu adalah nisbat kepada jamaah al-mutaqaddimin. Al-mutaqaddimin itu orang-orang yang terdahulu. Makanya gampangannya kalau kita beragama, kalau ada orang yang berkata tentang perkara agama, maka kita katakan salafnya antum itu siapa? Salafnya antum itu siapa? Siapa yang mendahului perkataan antum ini? Siapa yang mendahului sikap antum seperti ini? Adakah salafnya antum begitu ya? Ini secara bahasa itu seperti itu. Jadi itu pertanyaan yang sederhana tetapi sangat mengena sekali. Siapa yang mendahului perkataan antum? Sebutkan. Adakah sahabatnya mengatakan demikian? Adakah tabi ini mengatakan demikian? Atau tabi ini mengatakan demikian? Siapa salafnya antum? Seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan baru di sini. Di sini disebutkan pertama ya, ada tulisan angka 1 ya. Yaitu al-maqsudu bis salaf. Ya, sekarang siapa sih yang dimaksud dengan salaf itu? Kalau tadi disinggung secara bahasa, maka ini secara lebih luas lagi. Siapa yang dimaksud dengan as-salaf? Nanti disebutkan di sini ada 4 pendapat mengenai definisi salaf. Siapa itu yang dimaksud dengan salaf? Gitu. Disebutkan oleh beliau, taqaddama fi ma madha at-ta'riful lughawiyyu bi makna salaf. Ini sedikit nahwu atau sorof ya, nahwu ya. Taqaddama
sama madhu ini isim atau fiil? Isim atau fiil? Isim atau fiil? Ya, ini pelajaran dasar mengenal isim, mengenal fiil. Mana fiil, mana isim. Ya. Jadi untuk latihan awal aslinya satu berapa lembar ini dicari, tulis atau sebutkan isimnya mana, fiilnya mana, hurufnya mana, untuk membedakan mana isim mana fiil. Taqaddama sama madha ini isim atau fiil? Taqaddama madha isim atau fiil? Waduh, ini gimana? Salah orang ini. Ya. Coba ulangi lagi ya. Taqaddama itu fiil atau isim? Artinya apa sih? Aduh. Sebenarnya tanpa harus selalu artinya pun sebenarnya bisa. Coba tanda-tanda isim apa? Tanda-tanda isim. Ini belajar mukhtarat nanti. Tanda-tanda isim apa? Tanwin. Bisa kemasukan alif lam, apalagi? Nah, ini bisa diurutkan lagi ya. Misalnya untuk ini aja sih, untuk apa? Stimulus saja biar antum apa ya? Mengulang-ulang lagi. Memang perlu kita akui, kita perlu mengulang pelajaran-pelajaran yang pertama kali kita belajar. Ya, benar itu. Apa, dari saya sendiri seperti itu. Ya. Taqaddama apa? Isim atau fiil? Iya, belum dulu nanti. Ya. Fiil ya, fiil tanda-tandanya. Ada tandanya enggak? Tanda-tandanya. Bisa kemasukan kod apa tidak? Bisa. Kod taqaddama bisa ya. Kod mado bisa enggak? Kod mado bisa enggak? Bisa. Berarti ini fiil. Fiil madi atau fiil mudhari? Fiil madi, betul. Kalau fiil mudhari kan tanda-tandanya apa? Ada huruf mudhara'ah. Apa saja? Iya, ya, ta, na, a. Ada lagi tanda itu? Ya, a, ya itu hamzah, ya itu saja. Seperti itu. Nah, pertanyaan, setiap fiil itu umumnya itu ada fa'ilnya, pelakunya. Nah, ini antum jadi detektif ini, cari pelakunya. Siapa pelakunya? Taqaddama sama madhu. Taqaddama pelakunya mana? Fa'ilnya. Ya betul, takrif. Sekarang madhu pelakunya mana? Mustatir ya. Maksudnya anak tanya seperti itu karena ada dua fiil yang hampir berurutan. Pertanyaannya fa'ilnya mana? Ya, seperti itu. Tadi disebutkan anak baca at-ta'rifu al-lughawiyyu. Nah, ini tanda-tanda marfu'at, ya, tanda-tanda marfu'at itu salah satunya fa'il. Maka kemungkinan besar takrif adalah fa'il. Cuma pertanyaan, ini fa'il yang mana? Fa'ilnya siapa? Taqaddama atau madhu? Maka tadi jawabannya sudah benar, yaitu at-ta'riful lughawi itu adalah apa? Fa'ilnya taqaddama, bukan madhu. Bisa dipahami sampai sini? Maksudnya biar antum ini loh, maksudnya apa? Tidak bingung ya. Jadi taqaddama itu apa? Fal yataqaddam. Nah, apa? Fal yataqaddam, ya seperti itu. Bisa silakan maju atau telah lalu. Al-mutaqaddimin apa al-mutaqaddimin? Orang yang terdahulu kan? As-salaf apa? Al-jama'atul mutaqaddimun, ya kan? Kan dari kata taqaddama ya taqaddamu, taqadduman, mutaqaddimun, mutaqaddamun. Nah, itu. Jadi orang yang terdahulu, orang telah terlewat. Taqaddama fi ma madha. Taqaddama telah berlalu. Apa yang telah berlalu? At-ta'riful lughawi, yaitu definisi secara bahasa. Telah berlalu definisi secara bahasa fi ma madha, pada yang sudah lewat. Pada yang sudah lewat berarti pada pembahasan sebelumnya. Ini sudah ada definisi secara bahasa. Tadi sudah saya singgung apa tadi?
al-jama'atu al-mutaqaddimun di halaman sebelumnya ya, di halaman sebelumnya. Bimakna salaf telah lewat, telah berlalu pada yang telah lewat, yaitu definisi secara bahasa bimakna salaf. Makna salaf ya. Makna salaf secara bahasa telah berlalu, telah lewat pada kita. Wa amal makna al-maqsudu bis salafi fil istilah, adapun makna yang dimaksud dari salaf fil istilah secara istilah, maka selalu ada istilahnya etimologi, terminologi. Kalau etimologi bahasa atau istilah? Bahasa. Etimologi itu bahasa, sedangkan terminologi istilah. Ini terminologi, yang etimologi sudah. Sekarang secara terminologi atau istilah. Faqad ukhtulifa. Nah, ini fa'ilnya mana? Ukhtulifa. Fa'ilnya mana? Berarti tidak ada fa'ilnya. Adanya apa? Pengganti, yaitu naibul fa'il. Adanya naibul, berarti pertanyaan sudah salah ya. Maka jawabannya jangan ikut-ikut salah. Faqad ukhtulifa fi dzalika. Nah, itu seperti itu. Maka sungguh telah ukhtulifa, telah diperselisihkan. Karena ini fi'il madhi maka diterjemahkan telah diperselisihkan. Mengenai definisi secara istilah, maka makna salaf telah diperselisihkan. Fi dzalika ala aqwali iddatin, kepada beberapa pendapat. Jadi masya Allah, secara istilah itu ada beberapa definisi berbeda-beda. Anggap kita sebut mereka ulama ya, ulama. Ahammuha, afan, di tempat antum ada catatan kaki enggak dengan hal ini? Ada enggak? Ada. Ya, ahammuha, yang paling penting, dalam artian mungkin bisa jadi lebih dari itu. Disebutkan di buku ini ada 4. 4 ini yang paling penting. Dalam artian paling paling pendapat-pendapat yang paling kuat ya. Bisa jadi ada pendapat yang lain tapi lemah, tidak terlalu dianggap. Nah, ini yang paling penting di antara perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai makna salaf secara istilah. Ini ada 4 yang paling utama. Annahum as-sahabatu faqat. Nah, pendapat yang pertama atau golongan pertama mengatakan yang disebut dengan salaf itu adalah para sahabat saja. Ini salaf, para sahabat saja, faqat. Ini diantara pendapat dari banyak pensarah kitab risalah, bukan risalah Imam Syafi'i tapi risalah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Jadi beliau Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani ini punya kitab risalah, tapi bukan risalah seperti Imam Syafi'i ya. Nah, yang mensarah ini banyak menyebutkan itu, banyak menyebutkan tentang definisi salaf ya, sahabat itu di dalam sarah-sarah kitab tersebut. Ya, jadi para sahabat saja. Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani ini adalah berasal dari Tunisia ya. Qayrawan itu Tunisia. Ya, seperti itu wallahu a'lam. Beliau dalam mazhab fikihnya itu mengikuti mazhab Maliki. Mazhab Malikiyah beliau, termasuk Imam Maliki atau pengikut mazhab Maliki. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, annahumus sahabatu wat tabi'un. Nah, ini lebih luas lagi. Ya, kalau yang pertama tadi sahabat saja. Kalau yang kedua, mereka adalah sahabat dan tabi'in. Sahabat dan tabi'in. Kira-kira ini pendapatnya siapa nih? Ini ternyata pendapatnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Gitu. Apa kitab yang terkenal? Apa kitab yang terkenal? Ya, Ihya Ulumuddin. Ada kitab yang dipakai dalam masalah usul fikih dan jadikan muqarrar. Jadi muqarrar di Jamiah Islamiyah gitu atau di Libya gitu. Awalnya adalah kitabnya beliau, kitab Al-Mustashfa. Itu dalam masalah
Al-Mustasfa atau apa ya, kurang lebih seperti Al-Mustasfa. Itu kitab yang besar, kemudian diringkas lagi, kemudian disarah lagi, kemudian dijadikan muqarrar di Jamiah Islam gitu. Aduh, anak namanya lupa ya, tapi terkenal sekali itu. Apa ya, astagfirullahaladzim. Nah itu tanya aja kalau yang lebih itu. Jadi awalnya itu kitab ini. Jadi dalam masalah usul fikih. Gampang tapi anak lupa ini kalau spontanitas ini. Ya, intinya gitu ya. Jadi ini beliau berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan salaf adalah sahabat dan tabi'in. Kemudian yang ketiga annahumus sahabatu wattabi'un wattabi'ut tabi'in. Ini lebih luas lagi ya, lebih panjang lagi ya. Mereka itu anahum itu maksudnya salaf ya. Sesungguhnya salaf itu yang dimaksud adalah sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sahabat itu kira-kira akhir masanya itu sampai tahun berapa kira-kira? Ini perkiraan saja, tapi kira-kira tahun berapa? Dalam sebuah referensi itu tahun 110 Hijriah. Ditandai dengan meninggalnya sahabat terakhir. Jadi sahabat yang dimaksud dengan sahabat yang terakhir meninggal di tahun itu. Ada yang menyebutkan itu namanya Abu Tufail Amir bin Wasilah, kurang lebih wallahu alam. Ini dalam sebuah referensi. Ini mungkin ini karena terkenal ya, mungkin ini. Tapi juga jarang kita dengar ya sahabat. Karena yang dimaksud sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah beriman. Nah ini ada yang terakhir meninggal, mungkin hidupnya panjang atau ketika menjadi sahabat itu masih muda, jadi apa umurnya sampai tahun itu ya. Ini seperti itu. Ini maka itu berakhirlah masa generasi sahabat itu tahun 100 Hijriah. Kemudian kalau tabi'in sekitar tahun 180. Tahun 180. Kalau tabi'ut tabi'in ini sampai 220 kurang lebih. Jadi lebih dari itu tahun 220 lebih itu tidak termasuk 3 generasi utama yang disebut dengan Al-Qurunus Salasah Al-Mufaddalah, yaitu 3 generasi yang utama, generasi emasnya gitu. Dalam umat Islam itu aslinya 3 itu. Nah ini jadi pendapat yang ketiga adalah sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi ini 3 generasi yang telah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hadisnya sudah lewat ya, yaitu apa? Khairun nasi qarni, ya kan? Qarni berarti sebaik-baik manusia adalah di generasiku, yaitu orang yang hidup di zamanku, itu sahabat. Tsumma ladina yalunahum, yang kedua. Kemudian yang berikutnya setelah sahabat. Tsumma ladina yalunahum. Ini sampai ini. Berarti sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini disebut dengan 3 generasi emas, 3 generasi utama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan pendapat ini itu disebutkan atau menurut kebanyakan ahli ilmu. Kebanyakan ahli ilmu mengatakan yang dimaksud dengan salaf ya sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, ini. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang yang keempat. Ini pendapat ini nanti kalau kita baca ini terkesan memaksakan. Karena supaya diri mereka, kalangan mereka itu termasuk salaf begitu. Bisa dipahami maksudnya? Nah, ini. Padahal ini sudah lewat zamannya. Nah, sudah bukan zaman tabi'ut tabi'in. Yang keempat, anas salafa man kana qoblal khamsi mi'ati. Pendapat yang keempat yang dimaksud dengan salaf adalah orang yang sebelum tahun 500 Hijriah. Bisa dipahami? Sebelum abad ke-5. Jadi dari zaman Rasulullah sampai abad ke-5 itulah salaf. Ya, dari tahun 1 Hijriah atau dari zaman Rasulullah sampai tahun 500 Hijriah itulah salaf, generasi salaf. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Mengapa sampai seperti tadi? Karena memaksakan supaya diri mereka, kelompok mereka itu masuk ya.
Wa yaz'umu ashab hadzal qaul annahu madhhabun yuhaddad bi fatratin zamaniyatin muayyanatin la yata'addaha. Tetapi masalahnya di sini juga orang-orang yang memiliki pendapat ini, ashabu hadzal qaul, pemilik pendapat ini, yaitu maksudnya salaf itu adalah generasi sebelum 500 Hijriah, tahun 500 Hijriah. Mereka berpendapat bahwasanya salaf itu adalah madhab yang dibatasi dengan waktu tertentu, dengan masa tertentu. Bisa dipahami. Jadi yang dimaksud salaf ya masa tertentu sudah lewat ya sudah. Berarti maknanya apa? Setelah itu sudah nggak ada istilah orang menyebut salaf gitu. Saya salafi gitu udah nggak bisa. Jadi sudah masa-masa tertentu. Dan mereka berpendapat 500 tahun, yaitu tahun ke 500. Anda sendiri pernah mendengar ya salah satu ustadz di Purwokerto itu ngomong seperti itu. Ya, memang ini sih afiliasinya dulu bukan ke kita ya. Jadi ngomong seperti itu. Ternyata memang ada salafnya yang berarti ada salafnya yang memiliki pendapat seperti itu. Ya. Jadi tidak lewat dari itu, tidak lebih. Summa inal fikra al-islami tatawwar bi ba'da dzalika ala yadi rijalihi. Jadi yang dimaksud dengan salaf adalah mazhab yang dibatasi masa tertentu, tidak lebih. Kemudian pemikiran Islam itu berkembang mengikuti mengikuti orang-orangnya, yaitu mengikuti pencetusnya atau pemimpinnya atau pencetusnya siapa, seperti itu. Bisa dipahami sampai sini ya, karena tentunya di masa itu tentunya nanti banyak sekali pencetus pemikiran Islam nah, gitu. Kira-kira ini pendapatnya siapa ini? Kira-kira ini pendapatnya siapa? Disebutkan di sini mereka menisbatkan pendapat ini kepada Imam Al-Baijuri Al-Asy'ari, yaitu dari kalangan Imam atau mazhab atau Asy'ari ya, dari kalangan Asy'ariyah. Ana belum sempat lihat ini ya, waktu itu sempat dapat ini pelajaran tentang Tabaqat Asy'ari imam-imamnya ada. Salah satunya, tapi Anda lupa ini di tabaqat yang berapa. Belum sempat buka kembali. Nah ini beliau ini mengatakan demikian, dinisbatkan kepada itu. Ini alim di kota Mesir, di negeri Mesir. Ternyata pendapat mereka ini maksudnya apa? Untuk memasukkan Asy'ariyah atau Asy'ari itu ke dalam salaf itu, supaya Asy'ari itu disebut salaf. Bisa dipahami? Maksud tadi ada maksud tertentu, ada tendensi supaya bisa masuk. Kenapa sampai dibatasi tahun 500? Karena ulama-ulama Asy'ari yaitu sebelum itu. Tapi lewat dari tahun 220 setelah tabi'in. Bisa dipahami ya? Nah itu. Jadi akhirnya dimasukkan biar mereka itu ya salaf juga. Maka kalau kita buka kitab-kitabnya mereka juga ahlu sunnah. Contoh kitab Maqalat al-Islamiyin. Maqalat al-Islamiyin itu ditulis oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Itu membahas tentang firqah-firqah, sekte-sekte yang ada di dalam Islam, memasukkan Asy'ariyah ahlu sunnah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini. Dan mereka kebanyakan ulama mereka menyebutkan ahlu sunnah. Sampai sekarang kan ahlu sunnah ya aswaja gitu ya kan, aswaja seperti itu. Ya, ini. Jadi Asy'ari itu semuanya itu setelah 3 generasi yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah lewat. Supaya biar mereka juga termasuk salaf maka definisinya mereka dibuat ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini merupakan dari sisi waktu ya. Tentunya selain dari Abul Hasan al-Asy'ari, karena beliau di akhir masa
beliau merujuk kepada madhab, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu alam bishawab. Nah, kita lanjutkan lagi perkataan beliau. Fahal at-tahdidu az-zamani, sekarang bantahannya terhadap hal ini. Karena mereka pendapatnya apa? Salaf itu dibatasi waktu tertentu, zaman tertentu, masa tertentu. Maka ditanya, fahal at-tahdidu az-zamani kafin li tahdidi mafhumi salaf? Apakah pembatasan waktu zaman itu telah mencukupi pembatasan yang dimaksud dengan salaf itu? Itu bisa dipahami maksudnya? Mafhumus salaf, yang dimaksud dengan salaf apa? Sudah dibatasi hanya waktu saja. Kalau waktunya sudah lewat, sudah nggak ada salaf lagi ibaratnya. Sudah tidak ada orang yang boleh menisbatkan ke dirinya kepada salaf, seperti itu. Idza qulna, apabila kita katakan bi anal muradif bis salafi zamaniyan, berarti ini orang yang kena syubhat ini memang fokusnya kepada waktu. Salaf ya waktu. Karena secara definisi ya jamaah al-mutaqaddimun, orang-orang yang telah lewat gitu. Berarti kalau masa mereka sudah lewat, sudah enggak ada salaf lagi. Bi anal muradif sinonim, persamaan kata. Apabila kita katakan bahwasanya persamaan bis salaf itu adalah zamani, itu. Persamaan kata salaf itu adalah secara zaman waktu saja. Hum ahlul qurun ats-tsalatsah, yang dimaksud adalah 3 generasi utama al-mufaddalah istiqnasan bil ahadits al-waridah, yang disandarkan kepada hadis yang telah datang fi ta'yinil qurunil mufaddalah, mengenai penentuan generasi yang utama, kata Rasulullah SAW. Fahal na'tabir kullaman 'asha fi hadhil qurun salafan yuqtada bihi? Pertanyaannya, apakah setiap orang yang hidup di masa itu maksudnya apa? Di masa 3 generasi utama, generasi sahabat, tabi'in, apakah kita anggap mereka itu adalah salaf yang bisa diambil contohnya? Jawabannya kan tidak ya. Tidak semua orang yang hidup di abad tersebut, di zamannya sahabat, tabi'in, tidak bisa kita katakan itu salaf yang kita ambil bisa kita contoh itu. Kalau harus konsisten dengan pendapat tadi, salaf itu ya hanya suatu generasi, berarti semua harus diikuti, padahal tidak bisa kita ikuti. La syakka anna dzalika ghairu sahih, maka tidak diragukan lagi ini tidak benar. Wa anal ijabah ala hada atasaul hiya nafyu, dan sesungguhnya jawaban terhadap pertanyaan tadi itu adalah negatif. Maksudnya tidak, ya kan? An-nafyu itu negatif. Jawabannya pasti negatif. Tidak mungkin. Faqad kharajat katsirun minal firaqi wat tawaif fi hadhil fatrati az-zamaniyah. Kenapa? Karena sungguh kebanyakan dari firqah-firqah yang ada dan taifah-taifah yang ada itu telah keluar dari masa ini. Wallahu a'lam. Fi hadhihi al-fitrah az-zamani. Falaysa as-sabaq az-zamani kafiyan fi ta'yin salaf. Bukanlah as-sabaq az-zamani itu waktu yang telah lewat itu mencukupi untuk menjelaskan makna salaf. Bala budda an yudafa ila hadha as-sabaq az-zamani muwafaqah ar-ra'yi muwafaqatur ra'yi al-kitaba was sunnata. Maka harus bahkan harus disandarkan waktu yang telah lewat ini, harus muwafaqah ar-ra'yi, harus disandarkan kepada kesesuaian pendapat terhadap lil kitab wa sunnah, terhadap kitab dan sunnah. Jadi harus ditinjau pendapatnya itu harus sesuai dengan Alkitab sama as-sunnah apa tidak. Itu. Faman khalafa ra'yahu al-kitab wa sunnah, maka siapa saja yang pendapatnya, idenya itu
menyelisihi Al-Qur'an dan Sunnah falaysa bisalafiyyin, maka ini tidak termasuk salafi. Wa in asya baina dhuhraini as-sahaba wat tabi'in, meskipun orang tadi hidup, ini lagi menjelaskan tadi ya, orang yang hidup di zaman salaf tidak bisa kita contoh. Contohnya orang yang hidup di zaman sahabat dan tabi'in tetapi pendapatnya menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Lebih-lebih setelah itu sudah zamannya nggak dapat, pemikirannya juga nggak dapat, maka tidak bisa kita kan dia itu salah. Ya, bisa dipahami sampai sini ya. Dan kalau dari sisi akidah ini, salaf itu bukan akidahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah saja, bukan. Atau siapa lagi ulama-ulama sekarang? Syekh bin Baz atau siapa, atau Syekh Muhammad bin Abdul, bukan. Tetapi ulama-ulama sekarang ini yang sudah ini di masa-masa sekarang ini hanya menjembatani umat, mengembalikan kepada pemahaman salaf yang terdahulu. Jadi mereka hanya menukil-nukilkan saja. Maka menarik sekali ya, misalkan imam siapa nanti ditulis kitabnya Akidah Imam Asy-Syafi'i, nanti ada imam ini sebutkan Imam Sufyan Ats-Tsauri, Akidah Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan seterusnya. Ternyata kalau kita baca semua sama semua, isinya semuanya sama, menunjukkan tidak ada perbedaan. Dan itu beda-beda zaman ternyata akidahnya itu semuanya sama, seperti itu. Wallahu a'lam. Ini sebagai bukti secara realita, ya, secara real bahwasanya mereka itu mengikuti salaf yang terdahulu. Idzan, jika demikian, fa wujudu syakhsin ma fi hadza zaman. Jika demikian, maka adanya orang yang hidup di zaman tersebut la yakfi lil hukmi alaihi, tidak cukup untuk menghukuminya, tidak bisa untuk kita menghukuminya bi annahu ala madhhabis salaf, bahwasanya orang tadi berada di atas manhaj atau madhab salaf. Ini kok ada istilah madhab, ada istilah manhaj, bedanya apa? Ini kok yang dipakai madhab bukan manhaj, bedanya apa? Secara bahasa itu manhaj sama madhab itu sama ya. Madhab itu berarti tempat perginya mau kemana, pijakannya mau kemana. Kalau manhaj itu sama, pijakannya mau kemana, sama. Ya, jadi adanya seorang yang hidup di zaman tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk menghukumi bahwasanya dirinya itu berada di atas madhab salaf. Malam yakun muwafiqan lil kitabi wa sunnah, selama dia itu tidak sesuai dengan Alkitab dan Sunnah. Jadi kalau ucapan keyakinannya berbeda dengan Alkitab dan Sunnah, maka tidak kita katakan itu adalah berada di atas madhab salaf. Fi aqwalihi wa af'alihi, baik ucapan maupun perbuatannya, muttabi'an la mubtadi'an. Ya, seperti itu. Mengikuti Rasulullah, ittiba, tidak melakukan kebid'ahan. Kalau hidup di zaman tersebut tapi melakukan kebid'ahan, tidak dikatakan sebagai salaf. Ya, ini secara istilah. Lidzalika fa inna katsiran minal ulama yuqayyid hadzal mustalah inda istimalihi fayaqulu as-salafus salih. Maka oleh karena itu kebanyakan dari ulama itu mentakyid. Mentakyid itu apa? Mengikat ya. Mengikat istilah ini dalam penggunaannya. Mereka mengatakan salafus saleh. Jadi untuk membedakan salaf yang bisa diikuti atau tidak itu dengan istilah salafus saleh. Kalau salafus saleh berarti yang memang bisa kita ikuti. Ini untuk tidak dibatasi dengan waktu gitu ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Sekarang kita sampaikan di sini perkataan Imam As-Safarini. Imam As-Safarini. Ini juga ada kitabnya ya, Akidah As-Safarini kalau tidak salah. Iya, nanti bisa dilihat atau bisa dibeli ya kitabnya itu. Kitab sebenarnya penting ya, kalau kita mau ini mendalami itu penting dibaca. Dan isinya sebenarnya sama aja itu. Isinya kurang lebih pembahasan itu saja.
Qala Imam As-Safarini, berkata Imam As-Safarini, ya. Al-muradu bi madhhabis salaf. Yang dimaksud dengan madhab salaf, maka alaihi sahabatul kiram. Apa yang dipegang teguh oleh sahabat yang mulia, ridwanullahi alaihim, wa a'yanu tabi'in lahum bi ihsan, dan para tabi'in dan pemuka para tabi'in dan yang mengikuti mereka dengan baik, wa atba'ihim, wa atba'uhum wa aimatuddin mimman syuhida lahu bil imamah. Jadi yang dimaksud dengan mazhab salaf adalah apa yang sahabat itu berada di atasnya, kemudian tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik berada di atasnya, demikian juga pengikut mereka dan imam-imam agama Islam dari orang-orang yang syuhida lahu bil imamah, yang disaksikan akan keimamannya, seperti itu. Wa urifa 'azmu sya'nihi fid din, dan dikenal kedudukannya di dalam agama kita. Orang tersebut sudah dikenal kedudukannya. Wa talaqqan nasu kalamahu, dan manusia mengambil pendapatnya, perkataan mereka. Khalafan, manusia belakangan mengambil pendapat mereka. An salaf duna man rumiya bi bid'atin. Jadi manusia belakangan mengambil perkataan mereka, yaitu perkataan salaf. Bukan orang yang tertuduh dengan kebid'ahan. Ya, bukan orang yang tertuduh dengan kebid'ahan. Makanya subhanallah, ini sebenarnya kaitannya dengan kayak ilmu hadis ya, ilmu hadis. Itu kan dicek orang rawinya itu siapa-siapa. Itu. Nah, seperti itu. Jadi apakah ada kebid'ahan apa tidak, itu ini termasuk bagian dari yang menyebabkan kesimpulan akhir dari sebuah hadis. Ya, seperti itu. Dilihat dari rawinya. Au syuhira bilaqabin ghairu murdin, seperti itu. Bukan orang yang tertuduh dengan kebid'ahan atau terkenal dengan gelar yang buruk yang tidak diridhoi. Seperti apa? Orang itu terkenal dengan gelar. Contoh, fulan al-khariji. Nah, berarti dia adalah khawarij misalnya. Nah, ini kita tidak ikuti. Mislu al-khawarij, seperti khawarij. Tapi kalau tidak salah Imam Al-Bukhari di antara perawinya ada yang kepengaruh khawarij ya. Tapi mungkin kenapa beliau masukkan ada masalah tersendiri, ada ini tersendiri ya. Wallahu a'lam. Dan ingat bahwasanya khawarij dulu sama sekarang itu beda ya. Mereka itu benar-benar hati-hati dari melakukan dosa. Kenapa? Mereka sangat berhati-hati dalam melakukan dosa. Iya, karena mazhab mereka atau keyakinan mereka, pelaku dosa besar itu keluar dari agama Islam. Jadi hati-hati dengan itu. Tapi herannya mereka membunuh. Kok bisa membunuh? Kenapa? Di sisi lain dosa besar itu bisa mengeluarkan dari agama Islam, tetapi di sisi lain mereka itu membunuh. Kenapa? Iya, karena yang dibunuh itu dianggap sudah kafir. Seperti itu. Ya. Mengenai khawarij ini, ia adalah firqah yang pertama kali yang muncul di antara firqah yang awal-awal ya, dari jamaah kaum muslimin, dan yang memisahkan diri dari kaum muslimin. Kenapa memisahkan? Karena menganggap yang lain itu sudah kafir. Mereka disebut dengan khawarij karena mereka telah keluar dan mereka telah secara terang-terangan memberontak kepada pemimpin yang sah, yaitu yang karena munculnya di zaman Amir Mukminin Ali bin Abi Thalib, maka mereka termasuk yang memberontak kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di antara tanda atau ciri khas yang paling utama ada dua, karena sudah disinggung tadi. Yang pertama, mereka itu bolehnya memberontak kepada atau kudeta kepada pemimpin, penguasa, yang dianggap oleh mereka itu
pelaku maksiat gitu. Kira-kira adakah pemimpin yang tidak lepas dari dosa, kesalahan? Sulit ya kan. Ujung-ujungnya ingin mereka sendiri yang jadi pemimpin kan biasanya kayak gitu. Nanti kekuasaan diambil alih oleh mereka. Bahkan bukan hanya Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, kemudian juga Ali bin Abi Thalib bukan hanya sudah jair, tetapi sudah mungkin malah sudah dikafirkan ya, sudah dikafirkan. Wallahu alam bishawab. Ini bahkan mereka membid'ahkan orang yang tidak sepaham dengan mereka, kemudian mereka menerapkan masalah bid'ah, tabdi' atau membid'ahkan orang atau mengkafirkan orang itu sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ini adalah khawarij. Ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua yaitu mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Makanya tadi di selain mereka ini tapi mereka juga mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, seperti itu wallahu a'lam bishawab. Tidak menganggap perbuatan membunuhnya mereka itu sebagai dosa besar. Ya. Maka tidak heran mereka membunuhnya itu atas nama agama juga. Ini yang pertama terkait dengan khawarij. Apakah khawarij ini juga dibatasi di waktu tertentu, yaitu di zamannya sahabat Ali bin Abi Thalib saja? Ini juga tidak ya kan. Sekarang ada enggak khawarij? Banyak gitu kan. Banyak sekali ya. Nanti jadi sebenarnya. Turunannya itu nanti bentuknya macam-macam. Ya, seperti itu wallahu a'lam. Yang repotnya sekarang kalau kita nyebutkan kelompok ini khawarij, repotnya di situ. Ya sekedar khawarij saja tanda tanya itu mungkin barangkali ya. Kemudian yang berikutnya warwafid. Rawafid apa? Jamak dari rafidah. Jamak dari rafidah. Ini lebih buruk daripada khawarij. Lebih buruk daripada khawarij. Ya. Kalau khawarij mungkin tidak mau bohong ya. Karena bohong itu dosa ya kan. Makanya bisa jadi tadi diambil hadisnya karena beda khawarij dulu sama sekarang. Bohong itu, tidak mau bohong ya. Jadi akhirnya bisa dipakai dalam hal itu mungkin itu dengan pertimbangan yang lain. Dan Rafidah ini lebih buruk daripada Khawarij. Karena apa? Agamanya itu sudah dibangun di atas kebohongan. Mereka lebih mendahulukan sahabat Ali bin Abi Thalib daripada 3 khulafa Rasyidin yang sebelumnya. Bahkan menganggap mereka itu telah keluar dari agama Islam. Yaitu Abu Bakar, Umar, sama Utsman itu sudah dianggap keluar dari agama Islam. Bahkan tidak ada sahabat yang selamat dari cacian mereka. Hanya beberapa sahabat saja yang masih dianggap oleh mereka. Di antara pendapat mereka adalah apa? Meyakini ada imam-imam mereka yang maksum. Imam-imam mereka yang maksum. Ada berapa jumlahnya? Ada 12 imam-imam yang maksum. Menurut versi mereka. Dan herannya cucu Rasulullah ada Hasan, ada Husain, tetapi yang dianggap hanya Husain saja. Hasan tidak. Ini dari sisi histori memang Hasan yang menyatukan waktu terjadi perselisihan dengan Muawiyah dan seterusnya ini beliau menyerahkan. Itu tidak terima gitu. Jadi mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi tidak dianggap, tapi Husain itu dianggap. Bahkan dikultuskan dan seterusnya. Kemudian semuanya ya keturunan-keturunannya Husain dan seterusnya sampai sekarang. Ini. Dan mereka berlepas diri secara perkataan dan perbuatan dari sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengkafirkan sahabat Nabi kecuali hanya beberapa orang saja. Jadi kalau yang terafiliasi ke ini tidak kita jadikan sebagai salaf yang untuk kita ikuti. Kemudian yang berikutnya wal qadariyah. Ini al qadariyah. Awalnya qadariyah itu adalah firqah yang menyimpang dari permasalahan takdir, baik itu yang menetapkan atau yang menafikan, itu qadariyah. Cuma belakangan dibedakan qadariyah sama jabriyah. Dulunya jabriyah juga disebut qadariyah juga, tapi qadariyah dalam hal yang menetapkan takdir secara berlebihan. Kalau qadariyah meniadakan, tidak menganggap adanya takdir seperti itu. Ini bedanya. Semuanya aslinya qadariyah semua. Cuma untuk membedakan ada qadariyah, ada jabriyah. Jadi ada 2 kubu yang
tolak belakang. Tapi awal-awalnya disebut Qadariyah semua. Qadariyah ini adalah mereka adalah mengingkari ilmu Allah. Bahwasanya Allah itu tidak mengetahui perbuatan sebelum terjadinya. Ini. Jadi Allah baru tahu sesuatu setelah sesuatu terjadi. Itu. Wa anal amru unfun. Yang pertama kali yang dikafirkan oleh sahabat Ibnu Umar, dan ini parah sekali, awal munculnya itu adalah siapa? Siapa yang tahu? Astagfirullah. Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani. Ya. Yang dilaporkan kepada sahabat Ibnu Umar, ada orang yang Ma'bad al-Juhani ini yang mengatakan Allah itu mengetahui sesuatu setelah terjadi. Nah, itu. Maka Ibnu Umar berlepas diri dari mereka. Nah, ini sudah hilang. Generasi awal Qadariyah yang pertama itu sudah hilang. Tetapi dihidupkan lagi oleh siapa? Oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah itu menghidupkan paham ini lagi. Ya. Setelah itu berkembang lagi. Seperti itu. Dengan mungkin modifikasi baru gitu ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini Al-Qadariyah. Wal Murji'ah. Kemudian Murji'ah. Murji'ah apa? Murji'ah itu ada 3, yang paling utama itu 3 sekte Murji'ah. Mereka itu mengeluarkan amal dari iman. Intinya itu. Bahwasanya amal bukan bagian dari iman. Kemudian wal Jabriyah dan Jabriyah minal Jahmiyah. Jabriyah yang paling parah adalah Jabriyah dari kalangan Jahmiyah. Bahwasanya manusia itu tidak memiliki daya sama sekali, tidak memiliki jadi seperti golek atau wayang gitu ya, yang dikendalikan oleh dalangnya, itu Jabriyah. Sebenarnya apa sih yang paling substansi dari masalah Qadariyah sama Jabriyah ini? Ada yang tahu enggak? Apa sih sebenarnya paling substansi permasalahan yang akhirnya mereka menyimpang itu? Seperti itu. Apa? Yang kedua hal ini sebenarnya kalau digabungkan ya jadi Ahlus Sunnah, tetapi gara-gara parsial satu-satu ini menetapkan ini tapi meniadakan ini, jadinya ini dua kubu yang saling berkaitan dengan perbuatan hamba. Siapa yang menciptakan perbuatan hamba? Itu intinya itu. Ya. Kalau Ahlus Sunnah, perbuatan hamba diciptakan Allah bukan? Diciptakan Allah. Hamba yang melakukan apa tidak? Iya. Perbuatan kita itu diciptakan Allah, tapi kita yang melakukan. Sedangkan kalau Qadariyah itu tidak menganggap perbuatan hamba itu ciptaan Allah. Tapi perbuatan manusia, mereka yang melakukan. Itu Qadariyah. Ya. Kemudian kalau Jabriyah kebalikannya, perbuatan hamba itu ciptaan Allah, tetapi bukan mereka yang melakukan. Paham ya maksudnya? Makanya tadi jadi kayak tidak punya daya apapun, itu tidak punya tasarruf atau tidak punya inilah. Jadi semuanya itu sudah dikendalikan, pasrah seperti itu. Itu Qadariyah sama Jabriyah seperti itu. Nah, ini. Makanya Qadariyah itu disebut oleh Rasulullah apa? Al-Qadariyah itu majuzi hadihi al-ummah. Qadariyah itu adalah majuzinya umat ini. Mengapa Qadariyah itu oleh Rasulullah disebut majuzi umat Islam, umat ini? Majuzinya umat ini. Kenapa? Kalau majuzi itu meyakini ada berapa Tuhan? Ada berapa pencipta? Ada 2 ya. Menurut Majusi itu ada 2 pencipta. Pencipta syar wa khaliqul khair. Pencipta kebaikan dan keburukan, atau pencipta kegelapan dan cahaya, seperti itu ada. Kok disamakan Qadariyah dengan Majusi? Karena menganggap orang Qadariyah kan seolah-olah ada 2 pencipta, ya kan? Ya kan? Tubuh manusia atau diri manusia diciptakan Allah, tetapi perbuatannya tidak diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan diri mereka yang menciptakan, berarti ada kayak dua pencipta. Ini kurang lebih seperti itu. Jadi intinya adalah masalah itu. Makanya Imam Al-Bukhari itu ada kitabnya, tipis, anak sendiri belum pernah membukanya ya, belum pernah. Dulu ada di pondok lihat, cuma belum sempat buka. Kadang khawatir ya, takut dulu kalau baca-baca kayak gitu yang itu. Ternyata ya enggak juga ya.
Itu kitabnya adalah Khalqu Af'alil Ibad. Khalqu Af'alil Ibad. Intinya adalah membahas itu. Itu membantah dua firqah ini, yaitu Qadariyah sama Jabriyah. Khalqu Af'alil Ibad. Mungkin kapan-kapan anak mau nyoba baca lah gitu ya, ingin tahu isinya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini wal Jabriyah, wal Jahmiyah, Wal Jahmiyah itu mereka itu apa? Meniadakan sifat Allah dan nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Ini yang pertama kali mengatakan Al-Qur'an makhluk ya mereka itu. Seperti itu. Kenapa? Karena awalnya mereka meniadakan sifat Allah. Di antara sifat Allah apa? Kalam. Ya kan? Jadi misal Al-Qur'an itu ya. Ini bukan kalam Allah, berarti makhluk. Ya kan? Karena bukan sifat jadi makhluk. Ya seperti ini yang pertama kan. Awalnya itu karena meniadakan sifat. Coba, maka kita harus bersyukur berada di atas manhaj salaf itu. Kenapa? Coba. Orang Jahmiyah misalnya sholat dia bingung apa enggak? Doa mau kemana doanya, ya kan? Karena tidak meyakini sifat Allah. Sifat Allah kan tinggi. Ya kan? Apalagi contoh hal yang kontradiksi. Sujud subhana rabbikal a'la, subhana rabbiyal azim, Allah Maha Agung, enggak ada sifat agung, gimana? Bingung kan? Nah itu. Maka bersyukur itu. Contoh lagi ya. Contoh kalau seorang Khawarij misalnya. Kontradiksi enggak? Ibadahnya bagaimana Khawarij? Ya tadi gimana Khawarij? Coba bayangkan orang itu Khawarij beribadah. Hidupnya gimana? Maksudnya untuk kita bersyukur itu. Coba kalau diri kita naudzubillah itu seorang Khawarij gimana? Mungkin lihat saudaranya murtad semua ya kan? Ngeri. Enggak ada yang Islam kecuali dirinya ya kan? Ya betul ya. Memberontak kepada pemimpin dari Pak Presiden sampai RT berontak semua. Ya kan? Coba hidupnya tidak bahagia. Atau lagi Rafidhah. Syiah coba. Seorang yang Syiah coba, masalah Syiah. Gimana coba? Itu contoh. Umroh haji bingung ya kan? Ziarah ke makam Rasulullah, ada sahabat Abu Bakar bingung itu. Bingung ya kan? Ya, itu bingung sekali itu. Nah, itu contoh. Kemudian apa? Ini aja ya, refleksi aja ya. Qadariyah, orang yang Qadariyah. Coba bingungnya gimana Qadariyah? Qadariyah gimana kalau tadi menganggap tidak ada takdir. Jadi semuanya harus dia usahakan terus karena yang menciptakan itu adalah dirinya, ya kan? Seperti Qadariyah. Ini Murji'ah nanti gampang berbuat dosa, ya kan? Gampang berbuat dosa karena maksiat tidak berpengaruh kepada iman sama sekali. Ada tokoh Islam ya di Indonesia mengatakan, tapi udah lama ya, pokoknya warga ini kalau mengatakan ucapan selamat Natal imannya tetap aman, keimanannya tetap aman, tidak kurang sama sekali. Nah, itu kan mirip-mirip Murji'ah betul, ya kan? Padahal ucapan kufur, tapi imannya tidak berpengaruh, berefek sama sekali. Naudzubillah. Kemudian coba Jahmiyah tidak menetapkan sifat Allah, bingung. Mu'tazilah juga nih. Sekarang kita baca wal Mu'tazilah sedikit terang. Mu'tazilah ini juga meniadakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Meniadakan sifat Allah. Mereka juga mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Bahwasanya hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri. Ini mirip dengan Qadariyah. Jadi mencampur adukan ada Jahmiyah karena Mu'tazilah itu hakikatnya adalah keturunannya Jahmiyah. Representasi atau Jahmiyah gaya baru itu Mu'tazilah. Nanti Mu'tazilah itu diikuti ada Asy'ari, Maturidi, itu awalnya ke situ. Karena awalnya pijakan awalnya itu meniadakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata itu diadopsi dari filsafat Yunani.
Gitu. Jadi intinya tidak ada sesuatu yang statis. Ya. Jadi suatu itu kalau statis berarti ada yang baru. Makanya di antara mereka itu, contoh Asy'ari itu adalah meniadakan sifat Allah yang sifat fi'liyah Allah. Menetapkannya itu sifat dzatiyahnya Allah saja, sifat dzatiyahnya Allah saja. Adapun sifat fi'liyahnya itu di itu. Karena menurut mereka kalau menetapkan sifat fi'liyah berarti adanya sesuatu yang baru pada diri Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami enggak? Bingung kan kalau kita coba pemahamannya gitu, bingung enggak? Bingung ya kan? Ya kan seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Jadi ketika Allah berfirman kepada siapa? Kepada Nabi Musa ya, berarti ada yang baru lagi. Makanya itu dihilangkan oleh mereka. Ini kalau Mu'tazilah menyediakan sifat Allah Subhanahu wa taala, mengatakan Al-Qur'an itu makhluk dan hamba itu menciptakan perbuatan diri mereka sendiri. Dan pelaku ini miripnya dengan Khawarij. Pelaku dosa besar menurut mereka kalau di akhirat sama dengan Khawarij, kekal di neraka menurut Mu'tazilah. Tetapi bedanya sama Khawarij, Mu'tazilah itu di dunianya, hukum di dunianya. Kalau Khawarij keluar dari agama Islam, kalau Mu'tazilah pertengahan itu, tidak mukmin, tidak kafir. Mencret-mencret. Tapi di akhiratnya kekal sama-sama. Kan bingungin itu. Coba itu bingungin kan. Nah, kalau seorang itu pemahamannya Mu'tazilah itu bingung. Wal karomiyah. Karomiyah itu bagaimana? Mengatakan iman itu hanya ucapan di lisan saja. Iman itu hanya ucapan di lisan saja. Lebih parah dari siapa ini? Lebih parah dari orang kafir ya kan? Abu Thalib saja apa? Hanya hatinya apa? Kalau Abu Thalib kan hati sama ini ya. Kalau ini malah ucapannya saja. Entah itu perbuatannya bagaimana dan seterusnya ini. Atau lebih parah dari mungkin orang munafik ya. Orang munafik kan hatinya yang tidak ya. Tetapi lisan sama perbuatannya mungkin bisa jadi seperti Islam ya kan. Nah ini karomiyah. Jadi hanya ucapan saja iman itu. Inilah mazhab kedua dari Imam Abu Hasan al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala sebelum kembali kepada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, demikian ini sedikit keterangan dari karomiyah ya. Ini yang dulu ya. Firqah-firqah yang dulu itu seperti itu. Jadi fokusnya mereka itu dalam masalah ini. Tapi beda sama sekarang. Ada sebuah kelompok atau firqah yang menggabungkan itu semua. Ya Khawarij, ya ini pokoknya dalam satu diri. Subhanallah ya kan. Ya bisa juga Syiah, pokoknya terkumpul semuanya. Baik Qadariyah, Murji'ah, Jahmiyah dan seterusnya. Ya. Dan mereka mengatakan punya moto atau punya punya prinsip ya. Najtami'u ala ma tafaqna alaihi. Kita berkumpul sesuai dengan apa yang kita sepakati. Terusan apa? Wa yu'addir ba'duna ba'dun fima talafna fi. Kita memberikan udzur terhadap apa yang diperselisihkan. Nah itu. Nah, ini ada yang mengatakan. Akhirnya mereka lintas manhaj, akhirnya lintas agama juga. Menganggap Yahudi itu bukan dibangun, perbedaannya bukan dibangun di atas agama dan seterusnya. Akhirnya mereka lintas agama juga. Sekarang kita lanjut penjelasan dari beliau. Wa nahwi haulai, dan selain dari itu. Faqad ihtaroza hadzal imam, dan imam ini telah imam ini telah berhati-hati atau telah menjaga. Imam ini siapa maksudnya? Imam As-Safari ini telah menjaga, faqayyada, maksudnya menjaga makna salaf. Faqayyada salaf alladhi yuqtada bihi bi an yakuna mimman syuhida lahu bil imamah. Yaitu apa? Mengikat kata salaf, makna salaf dengan apa? Orang yang bisa dicontoh, diambil ilmunya dari yang disaksikan dengan imamah. Orang ini memang pantas untuk menjadi seorang imam. Walam yurma bibid'atin, tidak tertuduh dengan suatu kebid'ahan. Falaisa kullu salafin yuqtada bihi,
tidak semua salaf yang hidup di era salaf itu bisa dicontoh. Wa innama takunul qudwatu wal uswatu bi ulaika salaf al akhyar. Hanyalah yang dijadikan qudwah atau contoh itu adalah salaf yang mulia, yang baik, min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari para sahabat Rasulullah SAW. Wa a'immatit tabi'in wa tabi'in. Demikian juga imam-imam kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Contoh tabi'in siapa contohnya? Imam Al-Hasan Al-Basri. Tabi'ut tabi'in contohnya siapa? Mungkin bisa jadi Imam Ahmad seperti itu ya. Waladina syuhida lahum bil khairiyah, yang disaksikan dengan kebaikan. Waladina urifa tamassukuhum bisunnati, yang dikenal mereka itu berpegang teguh dengan sunnah. Wal imamah fiha dan dikenal dengan keimaman. Wajtinab al bid'ah, dan meninggalkan kebid'ahan. Wa tahdir minha, dan memperingatkan kebid'ahan. Wa qad amarallahu bittiba'is sabili ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah telah memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqtifa atharihim wa suluki manhajihim, dan mengikuti jejak mereka dan menelusuri manhaj mereka atau mengikuti manhaj mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala subhanahu wa ta'ala, faqala Allah subhanahu wa ta'ala, wattabi' sabila man anaba ilayya. Waqad amarallahu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya para sahabat dan mengikuti jejak-jejak mereka. Wattabi' sabila man anaba ilayya, ini sudah di awal-awal ya. Dan ikutilah jalannya orang yang munib, yaitu orang yang kembali kepada Allah. Qala al-Imam Ibnul Qayyim, berkata Imam Ibnul Qayyim, wa kullun minas sahabati munibun ilallah. Setiap sahabat itu munib, kembali kepada Allah. Fayajib tiba'us sabilihi, dan wajib mengikuti jalan mereka. Wa aqwalihi, perkataan mereka. Waqti qodatihi min akbaris sabilihi, dan akidah-akidah mereka termasuk jalan yang paling besar. Wa qad radiyallahu anhum, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada mereka. Wa aman ittaba'ahum bi ihsanin, dan ridho terhadap orang yang mengikuti mereka. Qala ta'ala wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar waladina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Yaitu orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho mereka dan mereka ridho kepada Allah. Allah janjikan kepada mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya. Dalikal fawzul adzim, ini merupakan keberuntungan yang besar. Idzan falaisa minal ibtida fi syai'in an yatasamma ahlus sunnati atau ahla sunnati bisalafiyin. Maka bukanlah termasuk hal yang bid'ah, yaitu menamai ahlu sunnah dengan salafi. Jadi penamaan dengan salafi itu bukan suatu yang bid'ah. Jadi karena berdasarkan tadi ya makna yang ada. Bal inna mustalah as-salaf yusawi tamaman mustalah ahli sunnati wal jamaah. Bahkan istilah salaf ini sama persis dengan istilah ahlu sunnah wal jamaah. Gitu. Wa yudraku dzalika bi ta'ammul ijtima'i kullin minal mustalahaini, dan bisa dijumpai, bisa didapatkan dengan merenungi, dengan mengumpulkan, menggabungkan antara dua istilah tersebut, antara istilah salaf dan istilah ahlu sunnah. Fi haqqi sahabah, pada diri sahabat. Seperti itu. Fahumus salaf, mereka adalah salaf. Wahum ahlu sunnati wal jamaah, mereka salaf dan mereka juga ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan ahlu sunnah wal jamaah yang pertama kali ya pantas menyandang gelar ahlu sunnah yaitu para sahabat. Fakama yasihu lanal qaul, sebagaimana sah untuk kita mengatakan sunni nisbatun ila ahli sunnah, sebagaimana sah juga mengatakan sunni nisbah kepada ahlu sunnah. Yasihu lanal qaul, maka sah juga kita mengatakan salafi nisbatun ila salaf, maka nisbah kepada salaf ya salaf ini. La farqa idzan, maka tidak ada perbedaan antara sunni sama
Salafi. Cuma jarang sekali orang Sunni, kalau di Indonesia jarang ya. Tetapi kalau di negeri-negeri yang banyak Syiah ya Sunni, Islam Sunni itu untuk membedakan antara Syiah. Fa innahu ba'da wujudil firaq wa husulil iftiraq, maka sesungguhnya itu setelah adanya muncul firaq, yaitu firqah-firqah dan munculnya perpecahan di tengah umat Islam, asbaha madlulus salaf muntabiqan ala man hafadha ala salamatil aqidati wal manhaji tabaqan li fahmi sahabati wal qurunil mufaddalah. Maka maksud dari salaf ini, penerapannya itu adalah ditujukan kepada siapa saja yang menjaga keselamatan akidah dan manhaj, ya, berdasarkan pemahaman sahabat dan 3 generasi yang utama. Wa yaqulu hadzal mustalah as-salaf, dan mustalah atau istilah salaf ini menjadi muradifan lil asma'i syar'iyyah al-ukhra li ahli sunnati kama taqaddama. Ini menjadi padanan kata nama-nama syar'i yang lain dari ahlu sunnah wal jamaah. Maka penamaan salafiyah atau salafiyun ini termasuk penamaan yang syar'i seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini mudah-mudahan bisa membantu kita untuk memahami salaf itu sendiri ya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi semua nanti ditinjau apakah sesuai dengan Al-Quran atau Sunnah dan pemahaman salaf atau tidak, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya keramaian-keramaian yang ada itu di era sekarang itu sebenarnya kalau kita baca ini sudah bisa untuk alat untuk mengukur, oh memang permasalahannya aslinya di sini itu. Kan ramai itu, ada orang yang dakwanya lewat ormas dan seterusnya, itu kan kita tinjau dari sini saja sebenarnya. Tidak perlu kita ikut komentar kalau apa, itu intinya kita bisa menimbang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, kita baca bersama, belajar bersama dalam rangka meniti jejak salaf ya. Meskipun mungkin hanya sekedar pengetahuan atau sedikit sekali yang kita amalkan dari ini, jauh sekali dengan pengamalan para salaf ya, para salaf seperti itu. Demikian yang bisa kita sampaikan ya. Ya, seperti itu. Enggak ada pertanyaan ya, pas sekali jam 6 ini insyaallah waktunya sarapan. Ya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.